Ketika kita mau ngomongin ajang balap motor paling bergengsi di dunia yaitu MotoGP, pasti ada satu nama pembalap yang bisa dibilang sangat legendaris dan masih dikenal sampai saat ini. Siapa dia? Ya, dia adalah Valentino Rossi. Valentino Rossi adalah salah satu pembalap legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. Dan Rossi bisa menjadi legenda di ajang balap ini bukan hanya karena skill balapnya yang luar biasa pada saat dia berada di trek balap, tetapi juga karena kepribadiannya yang unik, gayanya yang karismatik, dan tentu aja ritual-ritual pribadinya yang menjadi ciri khas sebelum Rossi memulai balapan. Dan ritual-ritual ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas Rossi sebelum memasuki lintasan balap. Pertanyaannya adalah, kenapa Rossi suka melakukan ritual-ritualnya tersebut? Dan apa aja ritual yang biasanya dilakukan oleh Rossi sebelum masuk ke lintasan balap? Jadi menurut Rossi, ritual yang dia biasa lakukan sebelum masuk ke lintasan balap ini adalah bukan sebuah ritual biasa. Karena menurut dia, persiapan balapan di ajang balap MotoGP ini bukan hanya soal teknis. Bagi Rossi, mental dan perasaan harus dibentuk dengan suasana yang tepat sebelum masuk ke lintasan balap. Dan inilah salah satu alasan kenapa dia melakukan ritual yang konsisten dari balapan ke balapan, tahun ke tahun, bahkan hingga dia pensiun di musim 2021. Dan dengan ritual-ritual inilah yang bisa membuat Rossi merasa nyaman dan membantu dia mengelola tekanan luar biasa yang ada di ajang balap MotoGP ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa aja ritual unik yang dilakukan oleh Rossi ini sebelum balapan MotoGP ini dimulai? Yang pertama ada ritual paling ikonik dari Rossi, yaitu ketika dia jongkok di sebelah motornya dan biasanya berada di posisi kiri motor. Dan dia akan menundukkan kepala, menyentuh bagian depan sepatu balapnya dan terlihat seperti sedang berbicara dengan motornya atau berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi di posisi ini tidak ada yang tahu persis apa yang dia ucapkan saat itu, karena ritual ini bersifat sangat pribadi dan hanya Valentino Rossi aja yang tahu tentang ucapannya itu ke motornya. Tapi bagi Rossi, momen ini adalah momen di mana waktu dirinya untuk terhubung dengan motor yang akan dia gunakan untuk balapan. Yang mana Rossi seolah-olah sedang membangun kepercayaan antara dia dan mesin yang akan membawanya melaju kencang pada saat berada di trek balap. Kemudian selain itu, biasanya setelah ritual ikonik yang biasa dilakukan oleh Valentino Rossi, dia akan lanjut ke ritual kedua, yaitu lompat 2 kali sebelum dirinya naik ke atas motor. Dan walaupun lompatan ini terlihat simpel bagi kebanyakan orang, tapi sebenarnya lompatan ini sudah menjadi bagian penting dari persiapan Rossi sebelum balapan. Bahkan jika Rossi tidak memiliki waktu yang banyak dan harus cepat-cepat ke grid start, dia tetap tidak akan melewatkan ritual ini. Karena ritual loncat 2 kali ini adalah ritual yang sangat penting buat Valentino Rossi. Kemudian ritual selanjutnya yang dilakukan Valentino Rossi adalah saat di pedok, Rossi selalu naik dari posisi sebelah kanan dan turun dari posisi sebelah kiri. Dan ritual ini adalah ritual yang dilakukan Rossi sejak awal karirnya dan terus dibawa hingga dia pensiun. Bahkan ada beberapa orang yang percaya dan meyakini kalau ritual gerakan Rossi naik motor dari posisi kanan dan turun dari posisi kiri ini adalah sebuah tindakan yang bisa membawa keberuntungan. Dan gerakan ini juga bisa menciptakan konsistensi dalam pikiran Valentino Rossi sebelum dia masuk ke lintasan balap. Kemudian setelah dia sudah mulai naik di atas motor, biasanya Rossi akan memastikan semua gearnya terpasang dengan sempurna. Dan walaupun semua pembalap memang melakukan hal yang sama dengan Valentino Rossi ini, tapi Rossi akan melakukannya dengan cara yang sangat detail dan berulang untuk mengecek gearnya terpasang dengan sempurna. Dan pada saat di grid start, Rossi akan menggeser kaki kiri sedikit ke belakang sambil menunduk dan seolah-olah dia berbicara lagi dengan motornya. Dan karena ritual ini dilakukan di grid start balap, banyak yang mengira ini adalah momen di mana Rossi benar-benar memusatkan pikirannya dan membuang segala rasa takut untuk bisa memenangkan balapan di race tersebut. Kemudian selain dari ritual dan kebiasaan yang selalu dilakukan Rossi sebelum balapan itu, faktanya Rossi adalah salah satu pembalap yang percaya akan mitos. Dan dia selalu menghindari langkah-langkah aneh sebelum dia melakukan balapan di MotoGP ini. Maksudnya gimana? Jadi Rossi juga percaya dan selalu menghindari langkah-langkah yang menurut dirinya itu bisa membawa kesialan. Sebagai contoh, dia nggak pernah melangkahi kabel, nggak pernah menginjak garis putih di pit lane dengan sengaja, dan selalu berusaha menjaga konsistensi jalur langkahnya menuju motor. Tapi mengapa ritual ini begitu penting bagi Rossi? Jadi bagi orang awam seperti kita, ritual dan mitos-mitos Rossi ini mungkin terlihat konyol atau sekedar kebiasaan. Tapi bagi seorang pembalap kelas dunia, ritual seperti ini adalah pegangan psikologis yang sangat kuat buat dirinya. Dan Rossi sendiri pernah mengatakan bahwa ritualnya membantunya untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan rasa gugup pada saat berada di lintasan balap.
Dan sebenarnya nggak cuma di ajang balap MotoGP aja, karena dalam dunia olahraga lainnya banyak juga atlet yang memiliki ritual mirip dengan Rossi ini untuk menjaga kestabilan mental di dirinya sebelum pertandingannya itu dimulai. Dan ritual-ritual ini memberikan ilusi kontrol buat diri seorang pembalap atau atlet cabang olahraga lainnya. Dan semua ini membuat sensasi seakan-akan mereka menguasai situasi mereka meski pada kenyataannya balapan atau cabang olahraga lainnya adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kemudian pertanyaan lainnya adalah, emang sejak kapan ritual yang dilakukan Rossi ini dimulai? Apa ketika di MotoGP aja ritual-ritual Rossi ini baru dimulai? Jawabannya tentu aja enggak. Karena banyak dari ritual Rossi ini sudah dia lakukan sejak masih balapan di kategori 125cc dan 250cc. Artinya ini bukan kebiasaan yang tiba-tiba muncul ketika dia sudah menjadi superstar di MotoGP. Tapi ini adalah ritual atau kebiasaan yang bahkan saat Rossi masih menjadi remaja sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan ritual-ritual ini tumbuh bersama karirnya dan tetap konsisten hingga masa kejayaan di kelas utama MotoGP. Bahkan ketika dia pindah dari Honda ke Yamaha dan dari Yamaha ke Ducati lalu kembali lagi ke Yamaha, ritual yang dilakukan Valentino Rossi ini tetap tidak berubah dan masih tetap konsisten seperti yang dia lakukan dari masa remajanya. Tapi apakah ritual-ritual ini benar-benar memberikan efek ke performa Rossi pada saat balapan? Sayangnya pertanyaan ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun yang pasti ritual tersebut membantu Rossi menjaga fokus, mengatur ketenangan dan mengurangi kecemasan pada saat dia berada di pit sebelum balapan. Dan hasilnya Rossi menjadi salah satu pembalap dengan rekor terbaik sepanjang masa di ajang balap MotoGP ini. Dan bisa dibilang Rossi bisa fokus pada saat balapan ini karena emang kepercayaan dirinya dengan mitos-mitos yang ada dan ritual-ritual yang biasa dia terus lakukan dari masa remaja. Tapi selain itu, Rossi juga memiliki kepercayaan lainnya selain dari ritual-ritual yang biasa lakukan sebelum balapan, seperti menggunakan warna kuning sebagai warna keberuntungan, membawa maskot pribadi ke pedok, dan mengelilingi area pitbox dengan langkah yang tidak biasa sebelum dia memulai sesi latihan. Ada aja ya ritual yang dilakukan legenda balap MotoGP ini. Kesimpulannya adalah Valentino Rossi bukan hanya seorang pembalap legenda di ajang balap MotoGP ini, tapi dia juga adalah seorang entertainer dan seorang icon yang membawa warna tersendiri di ajang balap MotoGP. Ritual yang dilakukan sebelum balapan bukan sekedar kebiasaan iseng, melainkan bagian dari persiapan mental yang serius untuk dirinya sebelum balapan itu dimulai. Dan ritual-ritual ini telah menjadi ciri khas yang selalu dinantikan para penggemar MotoGP di seluruh dunia pada saat itu. Meskipun Rossi sekarang udah pensiun, tapi kisah tentang ritualnya tetap hidup, menjadi inspirasi dan bahkan menjadi pelajaran penting tentang bagaimana menjaga mental tetap stabil di tengah tekanan luar biasa di setiap cabang olahraga yang ada. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada ritual Rossi lainnya yang kalian ketahuin? Komen di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.